Sepekan berlalu, bencana alam gempa bumi berkekuatan 6,7 skala Richter mengguncang Kabupaten Malang. Peristiwa ini membuat sebagian rumah warga mengalami kerusakan sedang, bahkan rusak parah. Seperti yang terlihat di Dusun Sumber Mangis, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang. Sebagian rumah warga mengalami keretakan hingga tidak sedikit yang roboh akibat bencana alam gempa bumi. Guna membantu masyarakat terdampak gempa bumi, pemerintah, TNI, dan Polri membantu secara bersama-sama dan gotong royong untuk membersihkan puing-puing bekas reruntuhan material rumah. Forkopimda Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Pangdam 5 Brawijaya Majen TNI Suharyanto, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Niko Afinta, didampingi pejabat utama atau PJU Polda Jatim dan Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Gatot Repli Handoko, meninjau serta memberikan bantuan sosial kepada warga korban bencana alam. Saat tiba di lokasi, Gubernur, Pangdam 5 Brawijaya dan Kapolda Jatim secara bergantian memberikan bantuan kepada perwakilan masyarakat terdampak bencana alam. Bantuan sosial yang diberikan diantaranya mie instan, peralatan mandi, selimut, obat-obatan, kebutuhan wanita, sembako, dan peralatan sekolah. Selain memberikan bantuan sosial kepada korban bencana, Kodam 5 Brawijaya dan Polda Jawa Timur juga menyiagakan tim trauma healing untuk mengembalikan trauma bagi warga maupun anak-anak sekitar. Usai memberikan bantuan kepada korban bencana gempa bumi, dilanjutkan dengan peninjauan pembangunan rumah sederhana yang ditandai dengan peletakan batu pertama yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur, Pangdam 5 Brawijaya, dan Kapolda Jatim. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebutkan bahwa proses untuk bisa menyampaikan data harus tervalidasi yang bisa diumumkan melalui kantor kelurahan. Sedangkan rumah warga yang mengalami rusak ringan dan sedang akan dilakukan swakelola. Yang rusak berat mendapatkan 50 juta rupiah. Agar mereka tidak berada di tempat pengungsian, nantinya TNI dan Polri bersama-sama dan gotong royong dengan masyarakat melakukan percepatan pembangunan rumah sederhana. Diharapkan 2 hari yang lalu bahwa 7 hari dari 2 hari yang lalu atau 5 hari dari hari sekarang validasinya sudah selesai. Kalau di sini hadir kepala desa, RW, RT, maka diharapkan dipasang di RT, RW, balai desa atau tempat-tempat di mana orang memungkinkan untuk bisa memvalidasi rumah saya sudah tercatat apa belum, kategorinya ringan, sedang, apa berat, dan seterusnya. Sehingga kita berharap 5 hari ke depan semua sudah tervalidasi. Nah, yang rusak ringan sampai sedang itu bisa swakelola. Yang rusak berat maka stimulan 50 juta itu di luar dari proses pengerjaannya. Nanti kita mohon bantuan TNI Polri untuk melakukan percepatan. Jadi seluruh yang terdampak seperti itu. Nah sekarang karena ada yang memberikan bantuan kepada Pemkab Malang, termasuk tadi ada yang memberikan bantuan ke Pemprov. Nah kalau itu kemudian atas inisiasi Pak Bupati dilakukan proses percepatan supaya mereka tidak lagi di pengungsian, karena kita ini belum betul-betul berhenti penyebaran COVID-nya, maka di rumah menjadi lebih aman daripada di pengungsian yang dikhawatirkan nanti bisa memungkinkan ya timbulnya klaster pengungsi. Jadi apa yang dilakukan Pak Bupati bersama Forkopimda di Kabupaten Malang ini, ada Pak Dandim, ada Pak Kapolres untuk melakukan percepatan ini tentu berseiring dengan upaya memberikan perlindungan yang lebih baik kepada warga. Sementara itu, Pangdam 5 Brawijaya Majen TNI Suharyanto juga menjelaskan bahwa anggota TNI dan Polri siap disiagakan di lokasi bencana untuk bisa bersama-sama membantu masyarakat, dan yang diterjunkan ada ribuan anggota TNI dan dibantu dari Polri. Diharapkan dengan dilakukannya percepatan pemulihan oleh pemerintah bagi rumah warga serta sarana-prasarana lainnya yang terdampak gempa bumi agar warga masyarakat tidak terlalu lama di pengungsian dan cepat menempati kembali rumahnya. Ada satuan-satuan dari luar Kodam 5 Brawijaya termasuk mendapat dukungan penuh dari Polda Jawa Timur. Ini ribuan masuk di sini, sistemnya kita bekerja terus, tetapi tentu saja juga memperhatikan ini bulan puasa, kemudian juga kondisi moral personil
sehingga diadakan rolling satu minggu sekali bergantian. Intinya setiap saat pasukan baik dari TNI dan Polri siap untuk membantu pihak-pihak terkait, pemerintah Kabupaten Malang, dan semua yang terlibat untuk membantu kesulitan masyarakat yang ada di sini, khususnya dalam pembangunan rumah. Yanto Yanjung melaporkan. Memastikan pelaksanaan sekolah tatap muka berjalan lancar dan sesuai dengan protokol kesehatan, Wali Kota Malang Sutiaji Senin pagi melakukan peninjauan ke sejumlah sekolah di Kota Malang. Dalam peninjauan tersebut, Wali Kota mengimbau sekolah untuk lebih memperhatikan protokol kesehatan, khususnya menjaga jarak saat siswa masuk dan pulang sekolah. Sekolah tatap muka diberlakukan setelah kasus COVID-19 di Kota Malang menunjukkan tren penurunan. Sekolah tatap muka terbatas atau STMT di Kota Malang mulai hari ini diberlakukan. Di hari pertama sekolah tatap muka ini, Wali Kota Malang Sutiaji yang didampingi Ketua Komisi D DPRD Kota Malang Ahmad Wanedi melakukan peninjauan di sejumlah sekolah di Kota Malang. Peninjauan yang dilakukan oleh Wali Kota Malang dan Komisi D DPRD ini dilakukan di 4 sekolah, yakni SD Negeri Kauman 1, SD Muhammadiyah 1, SMP Negeri 6, dan SMP Negeri 3 Kota Malang. Dalam tinjauan tersebut, Wali Kota Malang melihat penerapan protokol kesehatan di sekolah, mulai dari saat siswa masuk, di ruang kelas, hingga di saat siswa pulang sekolah. Hasilnya, Wali Kota meminta kepada pihak sekolah agar lebih memperhatikan penerapan protokol kesehatan, khususnya menjaga jarak. Wali Kota Malang Sutiaji juga berterima kasih kepada wali murid yang mendukung adanya pelaksanaan sekolah tatap muka. Ia juga menambahkan bahwa sebelumnya Kota Malang sudah melakukan simulasi sekolah tatap muka. Namun karena kasus COVID-19 masih cukup tinggi, sehingga tidak dilaksanakan dan baru diberlakukan pada hari ini. Pemberlakuan sekolah tatap muka dilakukan setelah angka kasus penyebaran COVID-19 di Kota Malang menunjukkan tren penurunan. Sementara, selain sekolah tatap muka terbatas, sejumlah sekolah masih tetap melakukan pembelajaran melalui daring atau online. Rata-rata lebih dari 86%, tapi lihat sekolahnya ya, ada 86%-an itu sudah minta tatap muka. Nah, saya tentu sebelumnya jauh hari kan sudah nyampaikan metode dan seterusnya. Waktu itu kan memang kita ngambil SMP, SMA yang kita sampling protokol kesehatannya. Jadi ada SMP, dulu SMP 8, terus ada SMA 2. Ya. Setelah itu ganas-ganasnya saya tidak membolehkan tatap muka dulu. Dan saat ini sudah ada rambu-rambu, bahkan di SMA, ya. Jadi Kementerian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi di daerah itu hanya ada 3 kemarin yang belum boleh, yang tidak dibolehkan oleh Satgas. Surabaya, saya ketemu dengan Pak Wali juga waktu itu sama dengan kami, ada 3 daerah kalau tidak salah yang kepala Satgasnya dalam hal ini wali kotanya tidak mengizinkan dulu. Tapi sekarang sudah mulai, insya Allah berseiring dengan kami membuat kebijakan di SD SMP dibuka. Nah tentu kuncinya itu adalah di prokesnya. Simon Alfredo melaporkan. Kondisi penumpang pada minggu kedua puasa masih belum ada peningkatan di Terminal Kota Batu. Para sopir sebagian memilih mencari penumpang di jalan dan sisanya mengantri menunggu penumpang di dalam terminal. Masih belum membaiknya kondisi penumpang pada minggu kedua puasa dirasakan para sopir angkutan umum di Terminal Kota Batu, baik jurusan Batu ke Landung Sari, Batu Karangploso maupun Batu menuju Ngantang dan beberapa jurusan lainnya. Berbeda dengan hari biasa yang masih ada penumpang, pada puasa ini penumpang semakin menurun hampir 50%. Dibandingkan pada hari biasa, penumpang biasanya ada mulai pagi sampai dengan sore dan selebihnya sudah jarang penumpang. Di Terminal Kota Batu, beberapa jurusan terlihat cukup ramai antrian angkutan umum di tempat pemberangkatan, walaupun untuk beberapa jurusan hanya terlihat 1-2 mikrolet yang mengantri. Menurut salah seorang sopir angkutan umum jurusan Batu Pujon Ngantang menjelaskan, puasa tahun ini lebih baik dibandingkan pada tahun kemarin untuk jumlah penumpang, dan mendekati Lebaran biasanya penumpang ada kenaikan. Di lokasi terlihat beberapa sopir lebih memilih mencari penumpang di jalan, walaupun keluar terminal dalam kondisi kosong penumpang, serta mangkal di beberapa titik keramaian di depan kawasan Pasar Batu untuk menunggu penumpang. Minggu kedua ini ya ibaratkan kita ya mensyukuri lah masalah ini, karena masa-masa pandemi ini kita harus
ikhlas lah. Ya. Memang alam-alam gini semuanya. Tapi kan dibanding sebelum puasa gimana Pak? Sebelum puasa ya lumayan. Lumayan Pak ya? Lumayan daripada puasa ini. Berapa persen Pak kira-kira dibanding turunnya Pak dibanding kondisi? Udah banyak 50% udah. 50% Pak ya? 50%. Tapi berarti kalau di terminal sepi lebih banyak ya Pak, cari penumpang di jalan Pak ya? Oh enggak, kan ini kita antri. Kalau enggak antri di jalan enggak ada. Harus antri nanti waktunya 15 menit, nanti ada agak longgar, nah itu. Oh saya kira lebih memilih di jalan saya kira. Oh di jalan juga sepi Pak ya? Iya sama-sama sepi. Cuma kita ya harus gimana sih? Memang kita berusaha. Iya. Ya gimana lah. Ya. Harus. Ada prediksi kira-kira Pak untuk minggu ketiga, minggu keempat mendekati Lebaran Pak? Insya Allah. Ya? Insya Allah. Kita harus Optimis Pak ya? optimis, harus telaten. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Setelah sempat sepi pada awal puasa, pasar sayur Karangploso kembali ramai. Area pasar dipadati kendaraan pembawa sayuran, sementara untuk harga sayuran masih relatif stabil, walaupun 1-2 komoditi yang naik ataupun juga turun. Beginilah yang terlihat di pasar sayur Karangploso pada minggu kedua puasa. Kondisi pasar terlihat ramai setelah sempat agak sepi pada awal puasa. Hal ini bisa dimaklumi karena berkaitan dengan permintaan maupun ketersediaan komoditi sayuran di pasaran. Harga sayuran ini mengikuti kondisi pasar sehingga sulit untuk bisa stabil. Karena ketika pasokan terlambat dan stok terbatas, maka harga bisa langsung naik dan begitupun sebaliknya ketika permintaan menurun dan stok melimpah, biasanya harga juga ikut turun. Pada bulan puasa ini terlihat transaksi tidak seramai pada hari biasa dan kondisi ini bisa berubah pada saat mendekati hari raya. Menurut salah seorang pedagang sayuran dan bumbu di Pasar Karangploso menjelaskan, memasuki minggu kedua belum ada perubahan yang berarti, yaitu belum ada peningkatan jumlah pembeli. Pembeli malah turun lebih dari 50% dibandingkan hari biasa. Harga sayuran yang naik turun dalam waktu cepat ini membingungkan para pedagang eceran, karena ketika membeli dengan harga naik, besoknya saat menjual harga sudah turun. Salah satunya cabai yang kemarin sempat turun di bawah Rp20.000 per kilogram, kini naik lagi dijual di atas Rp30.000-an per kilogramnya. Pembelinya belum datang semua, masih sepi di pasar itu, semua harga ya naik turun. Seperti cabai kemarin murah, sekarang sudah naik lagi. Naik lagi sudah 35 Bu ya? Iya. Untuk sayuran jenis lainnya tetap aja Bu ya? Sayuran ya turun, kemarin itu yang belum itu sampai 25, sekarang 20, sawi-sawi. Ya. Coba turun gitu karena permintaan menurun atau memang sebabkan banyak pasokan? Ya sepinya orang pembelinya itu. Oh berarti turun ya? Kalau ramai ya orang-orang itu ya tetap gitu. Kalau sekarang ya pembelinya yang Bu, kalau dihitung-hitung kira-kira berapa persen Bu hilangnya pembeli Bu kalau sudah kayak gini? Separuh. Berarti 50% Bu ya? Iwan Hikmawan melaporkan. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, Bank Indonesia atau BI Cabang Malang menyediakan Rp4,511 triliun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan uang baru dan uang pecahan ini sudah didistribusikan ke sejumlah bank di Malang Raya dan akan dibuka penukaran per tanggal 3 hingga 11 Mei mendatang. Kebutuhan uang baru dan uang pecahan rupiah saat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dipastikan akan meningkat. Untuk itu, Bank Indonesia Cabang Malang telah menyediakan uang baru dan uang pecahan yang siap melayani kebutuhan masyarakat. Total uang baru dan uang pecahan rupiah yang disediakan Bank Indonesia Cabang Malang sebanyak Rp4,511 triliun. Uang tersebut telah didistribusikan ke sejumlah bank di wilayah kerja Bank Indonesia Malang. Indra Gunawan, Kepala Unit Pengelolaan Uang Rupiah Bank Indonesia Cabang Malang mengatakan, menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, Bank Indonesia Cabang Malang menyediakan Rp4,511 triliun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Uang yang disediakan Bank Indonesia Cabang Malang ini sudah didistribusikan ke sejumlah bank yang nantinya siap melayani masyarakat. Ditambahkan oleh Kepala Unit Pengelolaan Uang Rupiah Bank Indonesia Cabang Malang, bahwa penyediaan uang jelang Lebaran tahun ini meningkat 46,84% dibandingkan tahun 2020 lalu. Pada Lebaran tahun 2020,
Bank Indonesia Cabang Malang hanya menyediakan 3,072 triliun rupiah. Sementara untuk penukaran uang baru dan uang pecahan rupiah, kantor Bank Indonesia Cabang Malang akan membukanya pada tanggal 3 hingga 11 Mei mendatang. Untuk menghindari peredaran uang palsu, masyarakat dihimbau agar melakukan penukaran uang di tempat yang telah disediakan. Bank Indonesia Malang dalam rangka menyambut Idul Fitri tahun 2021 ini menyiapkan uang tunai sebesar 4,511 triliun rupiah. Kebutuhan daripada jumlah tersebut akan kita distribusikan kepada perbankan dan BPR di seluruh kota Malang Raya. Dan juga untuk kebutuhan itu kami dari Bank Indonesia bekerja sama dengan perbankan dan BPR membuka 84 titik di perbankan untuk penukaran uang pecahan kecil dan 38 titik di loket-loket BPR untuk penukaran uang pecahan kecil. Dari titik-titik tersebut tersebar di seluruh Malang Raya. Ada yang di Kota Malang, Pasuruan, Probolinggo maupun di Kota Batu. 7 juta. Usman Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Kepolisian Resort Kota Batu bersama jajaran membagikan 1.000 takjil kepada masyarakat. Kegiatan ini digelar di kawasan alun-alun Kota Batu dipimpin langsung oleh Kapolres Batu AKBP Catur Cahyono Wibowo. Selain membagikan takjil, jajaran kepolisian dari Resort Kota Batu ini juga mensosialisasikan larangan mudik di Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Beginilah pembagian takjil oleh jajaran kepolisian Resort Kota Batu di kawasan alun-alun Kota Batu. Pembagian takjil tidak hanya dibagikan kepada pengendara yang melintas, namun juga dibagikan kepada kusir delman yang mangkal di kawasan alun-alun. Pembagian takjil dipimpin langsung oleh Kapolres Batu dan diikuti seluruh pejabat utama yang ada di lingkungan Polres Batu, serta anggota kepolisian. Kali ini tidak hanya membagikan takjil kepada masyarakat, namun juga membagikan beras kepada warga masyarakat yang membutuhkannya. Dalam pembagian takjil, Polres Batu sekaligus memberikan edukasi keselamatan berlalu lintas dan menyosialisasikan protokol kesehatan, serta sosialisasi larangan mudik. Wakapolres Batu menjelaskan kegiatan pembagian takjil ini sekaligus untuk sosialisasi keselamatan lalu lintas dan protokol kesehatan. Pengendara sepeda motor wajib memakai helm dan memakai masker di tengah situasi pandemi COVID-19. Terkait larangan mudik lebaran, polisi meminta kepada masyarakat untuk menyampaikan informasi larangan mudik kepada keluarga yang ada di perantauan. Sementara pembagian takjil menjelang berbuka puasa ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian polisi terhadap masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa, khususnya mereka yang masih dalam perjalanan. Kami dari Polres Batu dan jajaran pada hari ini kita melaksanakan gebiar takjil ya, 1.000 untuk Polres, kemudian 1.000 untuk polsek jajaran dengan hari yang sama. Kemudian kegiatan ini tentunya juga menghimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk mengingatkan tidak mudik untuk tahun ini. Jadi Lebaran tidak usah mudik, cukup di rumah masing-masing untuk menjaga protokol kesehatan supaya pandemi segera berlalu. Hari ini untuk Polres kita 1.000, kemudian untuk polsek jajaran 6 polsek juga serta 1.000, sehingga hari ini 2.000. Pada kegiatan hari ini, tak lupa Yanto Yancung melaporkan.